Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Sindiarka Dewi dengan NIM 2501050226, presensi 1 dari Rombel F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Sri Sami Asih MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester saya yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pemahaman saya mengenai materi atau teori-teori terkait pengantar ilmu pendidikan. Yang kedua, penjelasan mengapa ada orang baik dan ada orang jahat, serta upaya saya sebagai guru untuk membentuk karakter murid agar menjadi pribadi yang baik. Dan yang ketiga, tanggapan saya mengenai peristiwa yang sedang viral di dunia pendidikan yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Pendidikan merupakan suatu ilmu yang membahas proses pengembangan manusia secara menyeluruh melalui kegiatan belajar, bimbingan, dan pengalaman hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara umum, ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang telah diuji kebenarannya dan membahas hal-hal yang dapat diamati secara nyata atau observable. Ilmu memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki objek tertentu, menggunakan metode tertentu, bersifat sistematis, memiliki nilai guna atau nilai aksiologis, dan bersifat universal. Sebagai bidang ilmu, ilmu pendidikan memiliki beberapa sifat, yaitu terbuka terhadap perkembangan zaman, memerlukan dukungan dari ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, budaya, dan filsafat, bersifat teoritis, serta mengkaji bidang pendidikan secara luas, dalam, dan spesifik. Artinya, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkembang melalui kontribusi berbagai disiplin ilmu untuk memahami manusia dan proses belajar secara menyeluruh. Selanjutnya, filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia mempelajari hakikat manusia sebagai makhluk sosial, rasional, moral, spiritual, dan ekologis. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam pendidikan, sebab pendidikan bertujuan memanusiakan manusia atau humanisasi, sedangkan filsafat pendidikan memberikan landasan pemikiran bagi arah dan tujuan pendidikan. Cabang dari filsafat pendidikan mencakup ontologi, yaitu hakikat pendidikan. Selanjutnya ada epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu nilai dan tujuan moral pendidikan. Melalui filsafat, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian dan nilai-nilai kemanusiaan peserta didik. Selanjutnya, landasan pendidikan. Landasan pendidikan berfungsi sebagai dasar pijakan agar pendidikan berjalan sistematis dan terarah. Bentuk-bentuknya meliputi, yang pertama, landasan yuridis, yaitu dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pendidikan, seperti pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, ada landasan filosofis yang berfungsi untuk memberikan arah, tujuan, dan makna fundamental dalam proses pendidikan. Landasan ini berakar pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada landasan sosiologis yang memandang pendidikan sebagai bagian penting dari masyarakat. Yang keempat ada landasan kultural
yaitu mengaitkan pendidikan dengan budaya masyarakat setempat dan menjadikan pendidikan sebagai sarana pemeliharaan budaya dan identitas nasional. Yang kelima ada landasan psikologis yang bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan sesuai dengan karakteristik serta perkembangan peserta didik. Yang keenam ada landasan ilmiah yang mengarahkan pendidikan pada ilmu pengetahuan dan didasarkan pada teori dan penelitian. Yang ketujuh, landasan teknologi yang berarti pendidikan ini memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang kedelapan ada landasan seni yang berarti pendidikan dapat menumbuhkan kepekaan estetika dan kreativitas melalui seni. Selanjutnya, asas-asas pendidikan nasional dan education for all. Asas pendidikan nasional di Indonesia bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan nilai demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Sementara itu, Education for All adalah gerakan global dari UNESCO untuk memastikan setiap orang tanpa terkecuali memperoleh pendidikan yang berkualitas. Keduanya menekankan pentingnya pemerataan, kesetaraan, dan keberlanjutan pendidikan. Kemudian ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika merupakan pedoman moral bagi pendidik dalam berperilaku, sedangkan profesionalisme menunjukkan kualitas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik. Guru yang beretika dan profesional akan menjadi teladan bagi peserta didik serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, jujur, dan bermartabat. Terakhir, dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi-dimensi kemanusiaan mencakup keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Yang pertama ada keindividuan, menekankan keunikan setiap individu, meliputi bakat, kemampuan, sifat, dan postur tubuh yang berbeda-beda antar satu sama lain. Selanjutnya ada kesosialan, menunjukkan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan hidup bermasyarakat. Yang ketiga ada kesusilaan, berkaitan dengan nilai-nilai moral, etika, dan pemahaman tentang baik dan buruk. Yang terakhir ada keberagaman, merupakan dimensi religius yang berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai soal nomor 2. Mengapa ada orang baik dan orang jahat di masyarakat, serta upaya guru agar murid menjadi orang baik. Seseorang bisa menjadi baik atau jahat karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri, seperti sifat, kesadaran tentang benar dan salah, serta kemampuan dalam mengendalikan emosi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, misalnya keluarga, teman, sekolah, dan budaya yang mempengaruhi perilaku. Seseorang berbuat baik ketika faktor internal dan eksternal mendukung perilaku positif, sehingga mendorong seseorang untuk berbuat baik dan sebaliknya. Seseorang bisa berbuat jahat jika faktor internalnya lemah, seperti kurang kontrol diri atau disebabkan karena pengaruh lingkungan yang negatif, sehingga mendorong untuk berbuat jahat atau tidak baik. Sebagai guru, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan agar murid tumbuh menjadi orang baik. Pertama, guru harus menjadi teladan, seperti menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan menghargai orang lain. Yang kedua, guru membiasakan nilai moral seperti berbagi, sopan santun, dan menghargai teman. Ketiga, guru memberi pujian atau penghargaan ketika murid berperilaku baik. Keempat, menciptakan kelas yang nyaman dan positif sehingga murid betah dan saling bekerja sama. Kelima, mengajarkan pengendalian diri agar murid bisa mengelola emosi dengan baik. Dan keenam, melibatkan orang tua agar pendidikan karakter juga bisa diterapkan di rumah. Selanjutnya, soal yang ketiga. Menurut saya, peristiwa di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Merokok di sekolah jelas melanggar aturan, tetapi cara menegur juga harus tetap bijak dan mendidik, bukan dengan kekerasan.
Siswa pun seharusnya bisa menghormati aturan sekolah dan guru, karena kedisiplinan itu bukan hukuman tetapi sebagai bentuk tanggung jawab. Sementara itu, orang tua sebaiknya menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, yaitu melalui musyawarah dengan pihak sekolah. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa yang paling penting bukan saling menyalahkan, tetapi saling memahami dan memperbaiki diri. Karena pada dasarnya, sekolah bukan hanya tempat untuk belajar pelajaran, tetapi juga tempat pembentukan karakter agar siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan beretika. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.